Karena adat bersandikan syarak bersandikan kitabullah itu yang terganggu oleh dia. Tuh buat apa ini slogan ini kalau tidak diperjuangkan? Kalau slogan-slogan saja, ya saya berhenti aja jadi ketua Elkam. Kalau ini cuma kalau saya tidak berani memperjuangkan slogan ini, saya mundur jadi ketua Elkam. Gimana sikap Sumatera Barat terhadap analogi yang disampaikan oleh Menteri Agama antara azan dengan gonggongan anjing? Bagaimana Pak Datuk ini, karena Pak Datuk yang lantang suaranya bahkan mengharamkan Menteri Agama menginjakkan kaki Sumatera Barat. Ya, pertama sekali saya selaku ketua Elkam Sumatera Barat, ya, analogi yang dibikin ini sangat tidak logika. Yang kedua, ininya yang kita protes sebetulnya, ya. Dan kalau dianalogikan jangan kepada binatang, dan disebutkan 5 kali gonggongan anjing, aman nggak? Ini suatu hal yang sangat melukai hati masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Dan seolah-olah selama ini suara azan ini meresahkan, ya. Ini yang kita tidak mau. Dari tadi kita sudah bahas bahwa selama ini non-muslim pun tidak ada protes. Yang kedua, SE pun kita belum protes. Tetapi yang sangat kita protes itu adalah analogi yang dia bikin tentang suara azan dengan gonggongan anjing. Konon hari ini, ya, seluruh umat Islam tidak saja Indonesia juga memprotes hal itu. Ya, dan triggernya Ketua Elkam sendiri nih. Itu begitu dia. Ketua Elkam mengeluarkan pernyataan, langsung si Indonesia mengikuti. Ya, karena kita ibaratnya jantung kita yang diremasnya, bahwa ketika melakukan gonggongan anjing itu disamakan dengan azan. Itu yang saya bilang tadi, ini menteri atau siapa yang menyampaikan seperti ini? Kalau analoginya yang sangat jelek sekali. Ini yang kita protes, ya. Yang kedua, kita memang... Baik, ini menariknya. Sebelumnya Elkam sebenarnya tidak ingin memprotes SE ini, ya. Tapi begitu hubungan kawan dengan kita. Begitu pernyataannya yang sudah kepleset, ya, itu yang akhirnya... Itu yang kita protes, ya. Karena sangat menyakiti hati umat Islam itu, ketika analoginya yang sangat tidak logika. Dan sampai hari ini Pak Menteri belum meminta maaf juga kepada manusia, artinya kepada umat manusia yang ada di Republik ini, bahwa pernyataannya itu tidak dianggapnya salah juga. Dari itu ini kita, kalau seandainya Menteri Agama tidak melakukan minta maaf atau mencabut dan sebagainya, atau kesalahan dia, sampai hari ini kan dia tidak mengatakan salah ngomongannya itu, maka kita kejar terus ini, ya. Kita harus kejar terus bahwa andaikan dia tidak mengakui kesalahan, tidak mencabut apa kekeliruan dia tadi, sampai manapun kita kejar ini. Baik, lalu sampai mengeluarkan statement mengharamkan, ini bagaimana ini? Oh iya, saya datanglah ke ranah Minang ini, bisa-bisa tidak pulang ke Jakarta. Ya. Dan kita tidak jamin Elkam kesamatannya di Minangkabau ini. Ya. Pernyataan Ketua Elkam ini apakah tidak berdampak kepada Elkamnya sendiri atau ke masyarakat Sumatera Barat, atau bagaimana? Kalau masalah akidah, itu sudah saya bilang awal-awal tadi, saya sudah wakafkan diri saya kalau untuk bela akidah ini, ya. Saya membela akidah tidak cuma ini, saya ngabisin togel misalnya gitu, ya. Itu juga bahagian tak terpisahkan dari media akidah tadi. Artinya tidak cuma hari ini saya berteriak tentang ini, termasuk juga jilbab yang mau dianulir tentang busana muslim, ya, meskipun saya tidak siapa-siapa, tetap juga saya bela. Dan pernyataan Madatu tetap tidak dicabut juga, bahwa statement mengharamkan. Oh iya, tidak dicabut. Tidak dicabut, tidak akan pernah saya cabut itu. Ya, itu risiko apapun akan saya hadapi. Ya, ini artinya kalau nanti benar-benar Menteri Agama datang ke Sumatera Barat, ini bagaimana ini? Oh iya, kita apakah tentang habis-habisan ini. Ini sudah banyak, ini WA sudah apakah banyak. Dihadang nanti di bandara atau gimana? Pasti, nggak bisa masuk. Syukur-syukur dia sampai bandara saja. Dan jangan sampai bandara pun tidak aman. Ya. Karena
yang mereka lakukan ini, yang dia lakukan itu sangat melukai hati umat Islam. Baik. Pernyataan Madatuk Ketua Elkam, apakah itu pernyataan Ketua Elkam pribadi atau sudah pernyataan Elkam Sumatera Barat ini? Welcome Sumatera Barat dong, dibuat dalam rapat itu. Dalam rapat itu? Iya. Kemarin kan kita jumpa pers tentang itu. Dan rapatnya memang fokus dan khusus membahas untuk itu? Iya, karena desakan sudah banyak soalnya kepada kita. Ya. Karena adat bersandingan syarak bersandingan kita bula, itu yang terganggu oleh dia. Itu buat apa ini? Slogan ini kalau tidak diperjuangkan. Kalau slogan-slogan saja, ya saya berhenti aja jadi ketua Elkam. Kalau ini cuma kalau saya tidak berani memperjuangkan slogan ini, saya mundur jadi ketua Elkam. Ya, saya dulu udah pernah juga menyatakan, kalau Togena habis, saya berhenti jadi wali kota. Saya udah sampaikan juga dulunya. Jadi ini bukan isap jempol aja. Termasuk juga ketika negeri ini dalam keadaan gempa, saya pun ya tidak setengah-tengah juga menghadapi. Saya berada di tengah-tengah masyarakat. Artinya sesuatu yang saya lakukan itu tidak ya lip service gitu ya. Tidak cuma ucapan di mulut saja. Ya. Saya wakafkan diri saya untuk membela Dengan ini. pernyataan Mak Datuk seperti itu, apakah sudah ada respon dari pemerintah pusat atau dari Kementerian Agama sendiri? Respon tidak respon ini kan perjuangan terus. Saya pertama sekali menteri harus mencabut dan menyatakan kesalahannya itu. Kalau dia tidak menyatakan kesalahan tentang gonggongan anjing itu, dia menganggap benar pernyataan dia. Dan pernyataan Ketua Elkam juga tidak akan dicabut juga? Tidak akan dicabut. Hanya dia tidak mencabut permintaan maaf? Harus meminta maaf dong kepada umat Islam ini. Karena yang terlukai sekali itu, ya. Dan Mak Datuk yakin pernyataan Mak Datuk itu sudah sampai ke telinga menteri ini? Oh pasti. Sudah. Mungkin sampai presiden. Sudah sampai ke presiden? Bisa-bisa. Saya siap undang di istana nanti nih Pak.